Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, pertemuan kita kali ini membahas tentang transformasi geometri untuk program IPA. Ada dua subtopik yang akan kita ulas. Yang pertama adalah jenisnya. Jenisnya ada dikategorikan atas dua bagian. Yang pertama, bahwa transformasi tersebut merubah tempat tanpa merubah ukuran objek tersebut. Ada tiga. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi. Dan kategori yang kedua adalah transformasi yang merubah tempat dan sekaligus merubah ukuran ataupun bentuk objek tersebut. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah dilatasi dan yang kedua adalah transformasi matriks. Dalam hal ini kita menggunakan matriks berordo 2. Nah, kemudian subtopik yang kedua adalah unsur transformasi. Ada yang harus kita pahami bahwa unsur transformasi, objek transformasi itu ada dikategorikan atas dua bagian. Yang pertama objek titik, yang kedua objek garis atau dan kurva. Kemudian pusat transformasi juga ada dua, bisa berpusat di titik 0,0 dan bisa berpusat di titik A, B. Nah, untuk lebih jelasnya pemahaman tentang transformasi geometri, mari kita terapkan dalam pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Soal nomor 1 kita tuliskan, disebutkan di sana bahwa titik P berkoordinat x min 1, y ditambah 1, lalu ditranslasi oleh objek T dengan unsurnya minus 5 dan 4. Ini langsung kita akan dapatkan bayangannya adalah bayangan pertama, karena translasi itu hanya tinggal menjumlah, makanya dapat jadi x minus 6 dan y plus 5. Dilanjutkan dengan transformasi yang kedua adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, ini kita tahu bahwa X-nya tidak berubah, kemudian Y-nya berubah menjadi 2K dikurang Y. Artinya X-nya tetap X minus 6, kemudian 2 kali 3, 6. 6 dikurang 5 didapat 1 dikurang Y. Dan akhirnya transformasi terakhir adalah dirotasi dengan pusat rotasi 0,0 dan rotasi sebesar minus 180 derajat. Artinya searah jarum jam 180 derajat. Diperoleh bayangan akhir adalah P triple aksen. Ingat bahwa rotasi minus 180 maupun plus 180 itu akan membuat bayangannya menjadi minus X, minus Y. Itu rumusnya. Maka ini akan kita buat dengan tanda pembubuhan tanda minus ya. Didapat jadi berapa? 6 min X dan Y minus 1. Nah, ini bayangan akhir ini dinyatakan adalah 6 min X senilai dengan X minus 12. Didapatlah 2X sama dengan 18 dan X-nya bernilai 9. Dan yang terakhir, bahwa nilai Y-1 dinyatakan sama dengan 5 dikurang Y. Didapatlah 2Y sama dengan 6, akhirnya diperoleh Y-nya sama dengan 3. Sehingga pertanyaannya, berapakah nilai dari X ditambah Y? Diperoleh hasilnya 12. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi B. Soal nomor 2. Nah, kita nyatakan yang kedua soalnya bahwa kita akan memisalkan matriks M tersebut ordo 2 adalah A, B, C, dan D. Nah, dinyatakan di sana bahwa jika matriks A, B, C, D ya mentransformasi titik min 1,2 diperoleh bayangannya sama dengan min 4,5. Sedang matriks transformasi A, B, C, D
akan mentransformasi titik 1, min 1 menjadi titik 3, minus 2. Nah, kemudian dengan operasi hitung matriks ini akan kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah minus A ditambah 2B diperoleh hasilnya minus 4. Kemudian A dikurang B diperoleh hasilnya sama dengan 3. Nah, dengan operasi hitung eliminate ini akan kita jumlah, didapatlah B-nya min 1 dan A-nya sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Lalu, perhitungan yang sama untuk si variabel C dan D. Minus C tambah 2D diperoleh hasilnya 5. Kemudian C dikurang D diperoleh hasilnya minus 2. Lalu kita jumlah, dicoret, didapatlah D sama dengan 3 dan C-nya sama dengan adalah 1. Ya, 1. Sehingga dengan demikian matriks C M kita peroleh adalah sesuai dengan urutannya A, B, C, D, 2, min 1, kemudian 1, 3. Nah, katanya bahwa matriks M, ya, matriks M, jika kita kali, ya, 2, min 1, 1, dan 3, dengan titik J, sebut namanya koordinat X, Y, hasilnya adalah 4 dan 9. Nah, dengan operasi hitung matriks, maka kita akan memperoleh bahwa X, Y sama dengan inverse dari matriks, ya, inverse dari matriks transformasi 6 ditambah 1, lalu dikali dengan matriks adjoin 3, 2, 1, dan min 1, dikali dengan 4, 9. Diperoleh hasilnya 1/7, ini 12 tambah 9, 21, kemudian ini diperoleh 14. Hasilnya sama dengan 3,2. Itulah matriks C. Sehingga dengan demikian opsi yang memenuhi adalah opsi D. Soal nomor 3. Soal nomor 3 dinyatakan bahwa matriks transformasi tersebut adalah diawali dengan rotasi dengan pusat 0 dan rotasi plus 90. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, dilanjutkan dengan dilatasi, pusat 0, dan faktor skala sama dengan minus 1. Nah, oleh prinsip komposisi perhitungan transformasi, ini akan kita balik, sehingga operasi hitungnya adalah perkalian. Operasi hitungnya adalah perkalian. Dikali dengan matriks Y sama dengan min X, dikali dengan matriks rotasi dengan pusat 0 dan plus 90 derajat. Ini kita tahu matriksnya adalah minus 1, 0, 0, min 1. Kemudian ini juga 0, min 1, min 1, 0. Kemudian yang ini adalah cos 90, min sin 90, sin 90, dan cos 90. Nah, pertama kita akan kalikan dulu ini. Tapi boleh juga ini antara matriks kedua dan ketiga. Nah, itu sama saja ya hasilnya. Nah, ini kita kalikan dulu, diperoleh hasilnya adalah 0 ditambah 0, 0, lalu 1 ditambah 0, 1, kemudian di sini 1, lalu 0. Dikali dengan matriks 0, min 1, 1, 0. Lalu hasilnya diperoleh sama dengan 0 ditambah 1, 1, kemudian 0, lalu ini juga diperoleh 0, kemudian ini minus 1. Nah, pertanyaannya ini matriks apa? Ini adalah matriks refleksi. Ya, matriks refleksi terhadap siapa? Refleksi terhadap sumbu X. Ya, refleksi pada sumbu X. Artinya, sumbu X adalah merupakan sumbu horizontal. Sehingga dengan demikian, opsi yang memenuhi adalah opsi A. Soal nomor 4.
Soal nomor 4 kita tuliskan bahwa garis 2x minus 3y ditambah 5 sama dengan 0 ditransformasi oleh, katanya disebutkan dia matriks si T, ya, matriks T dilanjutkan dengan matriks Y sama dengan X. Pertanyaannya siapakah? Bayangannya. Nah, seperti konsep tadi bahwa matriks yang kita punya, kita akan buat operasinya dari belakang, ya, Y sama dengan X dikali si T, di mana Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0 dikali dengan matriks si T tadi dinyatakan 2, 1, 3, 2. Oleh perhitungan matriks didapat hasilnya sama dengan 0 ditambah 3, 0 ditambah 2, 2 ditambah 0, dan 1 ditambah 0. Nah, karena objek kita adalah garis, ya, objek kita adalah garis, maka dengan demikian M kurva atau M garis, ya, M kurva atau M garis sama saja, ya, M kurva ataupun M garis itu sama saja, ya, itu harus diinverskan. Berarti kita akan inverskan 1/3 dikurang 4. Adjoinnya 1, 3, lalu min 2 dikali dengan X dan Y. Didapatlah ini hasilnya min 1, 2, 2, min 3 dikali dengan XY, sehingga diperoleh hasilnya adalah min X tambah 2Y, 2X minus 3Y. Sehingga bayangan akhir akan kita peroleh adalah sebagai berikut. Gantilah X-nya dengan min X tambah 2Y pada benda tersebut, ya, dikurang 3 dikali ini menjadi pengganti si Y, 2X kurang 3Y ditambah 5 sama dengan 0 didapat jadi minus 8X ditambah 13Y ditambah 5 sama dengan 0 atau 8X min 13Y min 5 sama dengan 0. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi A. Soal nomor 5. Soal nomor 5 kita tuliskan bahwa kurva Y sama dengan 4X kuadrat minus 7 ditransformasi oleh, dinyatakan katanya bahwa dia adalah rotasi plus 270 derajat, itu sama saja dengan minus 90 derajat, dilanjutkan dengan dilatasi pusat 0 dan K-nya sama dengan minus 2. Pertanyaannya, siapakah bayangannya? Nah, konsep transformasi tadi bahwa matriksnya akan kita mulai dari belakang tapi dengan operasi tungkali, ya. 0 dengan faktor skala minus 2 dikali dengan rotasi pusat 0 dan min 90 derajat. Ini didapat minus 2, 0, 0 minus 2 dikali dengan cos min 90, sin min 90, kemudian di sini sin min 90 dan cos 90. Diperoleh hasilnya sama dengan 0 tambah 0, kemudian min 2 tambah 0, kemudian 0 tambah 2, lalu 0 tambah 0. Karena objek kita adalah objek kurva ataupun objek garis, maka harus diinverskan. 1/AD min BC, lalu adjoin 0, 0 dikali minus dikali dengan XY. Diperoleh di sini hasilnya sama dengan 0 setengah, ya, setengah min setengah, kemudian 0 dikali dengan XY. Didapat hasilnya sama dengan setengah Y dan min setengah X. Artinya kita akan mendapatkan bayangan akhir adalah gantilah X-nya dengan setengah Y pada benda tersebut, gantilah Y dengan min setengah X, didapat jadi min setengah X sama dengan
4 dikali setengah Y kuadrat dikurang 7. Didapat hasilnya sama dengan min setengah X sama dengan Y kuadrat dikurang 7, atau X sama dengan minus 2Y kuadrat ditambah 14. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi C. Sahabat Indonesia Mendidik, quotes kita pada pertemuan kali ini adalah jangan pernah meremehkan kemampuan diri sendiri, sebab hal itu akan berakibat melemahkan potensi diri.